Pernah gak sih? Niat awal Anda sebenarnya sederhana. Hanya ingin memejamkan mata sebentar sekitar jam 4 sore karena lelah bekerja. Namun, yang terjadi justru di luar rencana. Anda terbangun tepat saat azan maghrib berkumandang. Dengan kondisi tubuh yang bukannya segar, malah kepala rasanya mau pecah. Jantung berdebar kencang dan perasaan linglung yang parah. Seolah Anda lupa sedang berada di mana atau hari apa ini. Sensasi ini seringkali digambarkan sebagai kepala berat atau pening yang intens. Bukan sekadar rasa kantuk biasa, melainkan disorientasi fisik dan mental yang membuat Anda butuh waktu lama hanya untuk mengumpulkan nyawa. Banyak mitos beredar yang mengaitkan ini dengan hal-hal mistis karena terjadi saat pergantian waktu. Namun, dunia medis memiliki penjelasan yang sangat logis, terperinci, dan ilmiah mengenai fenomena ini. Mari kita luruskan pemahaman kita hari ini. Apa yang Anda rasakan bukanlah gangguan makhluk halus atau sekedar kebetulan nasib buruk. Ini adalah respons biologis tubuh yang memberontak karena ritme alaminya terganggu. Dalam edukasi kesehatan, kita akan membedah apa yang sebenarnya terjadi pada otak dan hormon Anda ketika Anda memutuskan untuk tidur di waktu transisi yang kritis tersebut. Tubuh manusia adalah mesin biologis yang sangat presisi, diatur oleh apa yang disebut ritme sirkadian. Ini adalah jam internal 24 jam yang berpusat di otak, tepatnya di hipotalamus. Ritme ini mengatur segalanya, mulai dari kapan Anda merasa lapar, kapan suhu tubuh naik, hingga kapan hormon tidur diproduksi. Ritme ini bekerja selaras dengan siklus terang dan gelap dari lingkungan sekitar kita. Kunci utama dari ritme ini adalah cahaya. Ketika mata Anda menangkap cahaya matahari, otak menerjemahkannya sebagai sinyal untuk tetap waspada dan aktif. Sebaliknya, ketika cahaya meredup, otak bersiap untuk mode istirahat. Masalah dimulai ketika Anda memaksakan tidur di saat transisi cahaya sore menuju gelap, yang membingungkan sensor-sensor biologis di dalam otak Anda. Secara hormonal, tubuh Anda diatur oleh dua pemain utama. Kortisol, hormon stres yang membuat Anda terjaga, dan melatonin, hormon yang memicu rasa kantuk. Pada sore hari, kadar kortisol mulai menurun secara alami. Namun, belum waktunya bagi melatonin untuk mengambil alih sepenuhnya. Ini adalah zona abu-abu hormonal, di mana keseimbangan tubuh sedang bergeser perlahan menuju malam. Sejak Anda bangun pagi, otak Anda terus mengakumulasi zat kimia bernama adenosin. Semakin lama Anda terjaga, semakin tinggi tekanan tidur atau sleep pressure yang Anda rasakan. Menjelang sore, tumpukan adenosin ini sudah cukup tinggi untuk membuat Anda merasa sangat lelah. Namun tubuh sebenarnya belum siap untuk shutdown total, seperti saat tidur malam. Untuk memahami sakit kepala sore hari, kita harus melihat arsitektur tidur. Tidur bukanlah kondisi statis, melainkan sebuah siklus yang bergerak dari tidur ringan menuju tidur dalam atau deep sleep, lalu ke fase mimpi atau REM. Satu siklus penuh biasanya memakan waktu sekitar 90 menit. Namun, durasi dan kedalaman fase ini berbeda tergantung kapan Anda tidur. Ketika Anda tidur di sore hari lebih dari 20 atau 30 menit, tubuh Anda memiliki kecenderungan untuk terjun bebas langsung ke fase tidur dalam atau slow wave sleep. Ini adalah mekanisme kompensasi tubuh untuk membayar hutang tidur. Di fase ini, aktivitas otak melambat drastis, tekanan darah turun, dan otot-otot menjadi sangat rileks. Tubuh masuk ke mode perbaikan seluler total. Inilah inti masalahnya, sleep inertia atau inersia tidur. Bayangkan sebuah truk besar yang sedang melaju kencang di jalan tol, lalu dipaksa berhenti mendadak.
Itulah yang terjadi saat Anda bangun paksa dari tidur dalam di sore hari. Otak Anda yang sedang berada di kedalaman gelombang delta dipaksa sadar seketika. Transisi kasar inilah yang menyebabkan inersia tidur yang parah. Secara neurobiologis, bagian otak yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan kesadaran penuh, yaitu prefrontal cortex, butuh waktu lebih lama untuk booting atau menyala kembali setelah tidur dalam. Sementara itu, batang otak yang mengatur fungsi dasar sudah aktif. Ketidaksinkronan antara bagian-bagian otak inilah yang memicu rasa linglung, bingung, dan ketidakmampuan berpikir jernih saat bangun. Selain otak, suhu tubuh juga memainkan peran. Saat tidur, suhu inti tubuh Anda turun untuk menghemat energi. Namun, ritme sirkadian sore hari biasanya memprogram suhu tubuh untuk berada di titik yang agak tinggi. Konflik antara penurunan suhu akibat tidur dan sinyal alami tubuh untuk tetap hangat di sore hari menciptakan kekacauan termoregulasi yang seringkali memicu rasa menggigil atau tidak nyaman saat bangun. Faktor fisiologis lain yang sering diabaikan adalah hidrasi. Tidur sore seringkali terjadi tanpa persiapan. Artinya, Anda mungkin tidak minum air sebelumnya. Selama tidur, kita kehilangan cairan melalui pernafasan dan penguapan kulit. Bangun dalam kondisi dehidrasi ringan, ditambah dengan penurunan tekanan darah mendadak saat bangkit dari tidur, adalah resep sempurna untuk sakit kepala berdenyut. Lingkungan tidur juga berpengaruh. Jika Anda tidur di kamar tertutup tanpa ventilasi yang baik di sore hari, atau tidur dengan posisi wajah tertutup bantal, terjadi penumpukan karbon dioksida atau CO2 di sekitar area pernafasan. Hiperkapnia ringan atau kadar CO2 yang sedikit berlebih dalam darah ini dapat melebarkan pembuluh darah di otak, yang langsung diterjemahkan tubuh sebagai rasa sakit kepala saat terjaga. Waktu maghrib memiliki karakteristik cahaya yang unik, redup namun dengan spektrum warna tertentu. Bagi mata yang baru saja terpejam dalam kegelapan tidur, transisi ke cahaya senja ini membingungkan retina dan syaraf optik. Otak kesulitan menentukan apakah ini waktu untuk bangun, pagi, atau waktu untuk istirahat, malam, memperparah disorientasi spasial dan temporal Anda. Mari bicara soal energi. Tidur sore seringkali terjadi beberapa jam setelah makan siang, saat kadar gula darah mulai menurun. Tidur memperlambat metabolisme. Ketika Anda bangun tiba-tiba, otak menuntut suplai glukosa yang cepat untuk kembali bekerja penuh. Namun tubuh sedang dalam kondisi kadar gula darah rendah atau hipoglikemia ringan. Kekurangan bahan bakar mendadak ke otak ini memanifestasikan diri sebagai pusing dan lemas. Tidak hanya fisik, dampak psikologisnya pun nyata. Bangun tidur di waktu yang salah seringkali memicu apa yang disebut sleep drunkenness atau mabuk tidur. Kondisi ini membuat emosi menjadi tidak stabil, mudah marah, cemas berlebih, atau merasa sedih tanpa alasan yang jelas. Ini adalah respons primal otak limbik yang merasa terancam karena kehilangan orientasi waktu. Konsekuensi jangka panjang dari tidur sore yang kebablasan adalah rusaknya homeostatic sleep drive untuk malam hari. Karena Anda sudah mencuri jatah tidur dalam di sore hari, tekanan tidur yang seharusnya memuncak di jam 9 atau 10 malam menjadi hilang. Akibatnya, Anda akan mengalami insomnia, tidur larut malam, dan bangun kelelahan esok harinya, menciptakan lingkaran setan kelelahan kronis. Lantas, apakah kita dilarang istirahat sore sama sekali? Tentu tidak. Solusi medisnya adalah memahami konsep power nap. Power nap bertujuan untuk menyegarkan otak tanpa masuk ke fase tidur dalam. Durasi adalah kuncinya. Batas aman untuk tidur siang atau sore
adalah 10 hingga maksimal 20 menit, tidak lebih. Dalam durasi singkat 20 menit, Anda hanya berada di fase tidur ringan, NRM 1 dan 2. Fase ini cukup untuk merilekskan otot dan membersihkan sedikit adenosin. Namun tidak cukup lama untuk membuat otak masuk ke mode shutdown total. Sehingga ketika bangun, Anda tidak mengalami inersia tidur yang berat, melainkan merasa lebih waspada dan siap beraktivitas kembali. Ada sebuah trik biohack yang populer di kalangan medis, disebut coffee nap atau nappuccino. Caranya adalah meminum secangkir kopi tepat sebelum Anda memejamkan mata untuk tidur siang singkat. Kafein butuh waktu sekitar 20 menit untuk bereaksi dalam darah. Jadi, tepat saat Anda bangun dari power nap 20 menit, kafein mulai bekerja. Anda mendapatkan kesegaran ganda dari istirahat singkat dan dari efek stimulan kafein. Selain durasi, perhatikan juga jam cut-off atau batas waktu. Para ahli kesehatan tidur menyarankan untuk menghindari tidur siang setelah pukul 3 sore. Semakin dekat waktu tidur siang Anda dengan waktu tidur malam, semakin besar kerusakan yang ditimbulkan pada ritme sirkadian Anda. Jika sudah lewat jam 3 atau 4 sore dan Anda mengantuk, lebih baik lawan dengan aktivitas fisik daripada tidur. Namun, jika Anda sudah terlanjur tidur sore dan bangun dengan sakit kepala hebat, apa yang harus dilakukan? Langkah pertolongan pertama adalah rehidrasi. Minumlah 1 hingga 2 gelas air putih segera. Air akan membantu meningkatkan volume darah, menaikkan tekanan darah ke level normal, dan membuang sisa metabolisme yang menyebabkan rasa pening. Langkah kedua, segera cari sumber cahaya terang. Jangan berdiam diri dalam kegelapan kamar yang remang-remang. Nyalakan lampu ruangan secerah mungkin. Cahaya terang akan mengirim sinyal ke nukleus suprakiasmatik di otak untuk menghentikan produksi melatonin sisa dan segera mengaktifkan mode bangun, membantu mengusir rasa linglung lebih cepat. Ketiga, gerakan tubuh Anda. Lakukan peregangan ringan atau berjalan kaki keliling rumah. Aktivitas fisik memacu jantung untuk memompa darah lebih cepat, membawa oksigen segar ke otak yang sedang macet akibat inersia tidur. Jangan hanya duduk melamun di tepi kasur, karena itu akan memperlama durasi pusing yang Anda rasakan. Stimulasi sensorik juga sangat membantu. Membasuh muka dengan air dingin memberikan kejutan termal ringan yang bisa membangunkan syaraf-syaraf wajah dan memberikan sinyal kesegaran ke otak. Ini adalah cara sederhana namun efektif untuk memutus siklus kantuk yang masih tersisa. Satu hal yang harus dihindari saat bangun dalam kondisi linglung adalah langsung menatap layar ponsel dan scrolling media sosial. Informasi yang membanjir cepat dapat memperparah kebingungan otak yang belum pulih sepenuhnya. Berikan jeda 5-10 menit tanpa gadget untuk membiarkan kesadaran Anda kembali secara alami dan bertahap. Pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Cara terbaik untuk menghindari kutukan tidur sore ini adalah dengan menjaga konsistensi jadwal tidur malam Anda. Jika Anda tidur cukup 7-8 jam di malam hari, tekanan tidur di sore hari tidak akan begitu kuat hingga memaksa Anda pingsan di jam-jam rawan tersebut. Jadi, ingatlah, sakit kepala saat bangun tidur sore adalah hasil dari tabrakan antara ritme sirkadian, inersia tidur akibat masuk ke fase deep sleep, dan disorientasi sensorik. Tubuh Anda tidak dirancang untuk tidur panjang di waktu transisi matahari terbenam. Hormati jam biologis Anda, dan tubuh Anda akan berterima kasih dengan kesehatan yang optimal. Kesehatan bukan hanya tentang apa yang kita makan, tapi juga tentang kapan kita mengistirahatkan sistem tubuh kita. Mulailah bijak dalam mengatur waktu istirahat. Jika Anda merasa informasi medis ini bermanfaat, jangan lupa untuk membagikannya, agar lebih banyak orang paham bahwa tidur sore butuh strategi,
bukan sekedar memejamkan mata. Selamat beristirahat dengan benar.